Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2131, Pembunuh Bayangan. Sunni harus kembali ke gerbang bayangan untuk memanggil dirinya kembali ke Godgrave. Akan tetapi, ia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali daripada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai makam ular, karena ia tidak akan menunggangi bahu bayangan kutukan kali ini, dan karena ia harus berputar mengelilingi badai esensi yang besar. Makhluk kegelapan terakhir juga harus dikhawatirkan. Serigala masih ada di luar sana, di suatu tempat, relatif dekat dan semakin dekat, menurut Rhys. Namun, itu semua hanyalah kekhawatiran kecil. Kekhawatiran yang sebenarnya adalah makhluk-makhluk mengerikan yang tinggal di jantung alam bayangan, dan tampaknya akan melahapnya. Ia sudah bisa merasakan tekanan halus dan menakutkan di tepi luar indera bayangannya, puluhan kilometer jauhnya. Tekanan itu membuatnya menggigil. Itulah sebabnya tidak ada waktu yang terbuang, dan mengapa ia menyelesaikan masalah pembunuh bayangan itu dengan tergesa-gesa. Sunni ingin sekali tinggal dan berbicara lebih banyak dengan Rhys, tetapi instingnya mengatakan bahwa ia harus lari. Atau terbang, itu akan lebih baik. Tubuh aslinya terluka parah dan melemah, sehingga tidak dapat mempertahankan kecepatan yang memadai. Jadi, ia bermaksud membangun shell yang kuat di sekitar avatar ketujuh dan membawanya saat ia melarikan diri. Namun, sebelum itu terjadi, Sunni terhuyung dan berlutut setelah hanya mengambil beberapa langkah. Rasa sakit yang menusuk sedang menghancurkan jiwanya. Dia tidak membuang-buang waktu, kan? Sambil menggertakkan giginya, dia bangkit dari tanah dan menyelam ke dalam laut jiwanya. Sekarang, setelah dilatih untuk mengendalikan beberapa avatar di saat yang sama, Sunni dapat terus bergerak bebas bahkan saat sebagian kesadarannya memasuki hamparan jiwanya yang tak bercahaya. Jadi, bahkan saat ia mendapati dirinya dikelilingi oleh hamparan air gelap yang sudah dikenalnya, kedua tubuhnya terus melarikan diri. Laut jiwanya telah berubah, sedikit, sejak terakhir kali dia mengunjunginya. Air yang tenang itu sama saja, tetapi lautan yang gelap terasa lebih dalam. Ada lebih banyak bayangan di sekitar replika kuil tanpa nama, puluhan ribu orang menontonnya dalam diam. Seolah menunggu sesuatu. Perbedaan utamanya, tentu saja, adalah sekarang ada 7 matahari hitam yang tergantung di atas kuil, bukan 6. Langit gelap jiwanya terasa lengkap. Sunni tahu bahwa 6 bayangan kini bersemayam di inti tersebut. Santo, ular, mimpi buruk, iblis, peniru, dan pembunuh alam bayangan. Saat dia menatap inti terornya, denyut rasa sakit yang mengerikan lainnya menyapu hati nuraninya, membuatnya mengerang. Oh, orang gila ini! Saat Sunni meringis kesakitan, ia mengira ia melihat jaring retakan menampakkan dirinya di permukaan matahari hitam. Air yang tenang itu bergerak pelan, dan angin dingin berhembus di permukaannya, membuat dahan-dahan bayangan sang pemakan jiwa bergoyang entah di mana. Pembunuh yang diundangnya masuk ke dalam jiwanya tampaknya telah sadar kembali, dan sudah mencoba menghancurkan salah satu inti jiwanya dari dalam. Saat inkarnasi ketujuh memanggil bayangan alam kematian untuk menyelimutinya dan mulai membangun cangkang, Sunni memanggil sang pembunuh ke permukaan air yang tenang. Tak lama kemudian, dia muncul di depannya, diliputi api hitam sesaat. Ketika api padam, Sunni akhirnya dapat melihat bayangan salah satu dari 9 dengan jelas. Dia tampak sangat berbeda dari saat mereka bertarung. Baru sekarang Sunni menyadari betapa compang camping dan usang bayangannya di alam bayangan. Namun, sekarang ia telah kembali ke kondisi sempurna.
Siluet samar dan sulit dipahami itu telah hilang, digantikan oleh sosok yang sama kokohnya dengan dirinya sendiri. Gumpalan asap hantu yang mengepul juga telah menghilang, dan tidak ada yang menutupi wajahnya lagi. Di depannya berdiri seorang wanita cantik dengan tubuh ramping dan anggun, tubuhnya memancarkan kelincahan dan kekuatan yang luar biasa. Sikapnya jelas seperti seorang pejuang, dan ada sedikit kebanggaan pada bahunya yang terbuka. Rambut hitamnya yang indah dikepang panjang, dan otot-ototnya yang ramping tampak seperti dipahat oleh seorang seniman yang terobsesi. Hanya saja tubuhnya yang lentur seluruhnya hitam, seolah-olah terbuat dari tinta. Bahkan, tidak ada sedikit pun warna yang bisa dilihat Sunny. Ya, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, dia hanyalah bayangan, dan juga pembunuh bayangan. Sang pembunuh mengenakan baju zirah yang sangat ringan yang terdiri dari rok pteruges, pelindung dada, satu pelindung lengan, dan pelindung kaki yang melindungi tulang keringnya, jelas sesuatu yang dimaksudkan untuk seorang pemanah, bukan petarung jarak dekat. Dengan bagaimana pakaian ringan itu terlihat pada tubuhnya yang anggun, dia tampak lebih seperti seorang penari daripada seorang petarung, tetapi Sunny tidak tertipu. Ada terlalu banyak lubang di tubuhnya untuk membuat kesalahan seperti itu. Sementara itu, wajahnya tersembunyi di balik kerudung, namun, Sunny samar-samar dapat mengenali wajahnya. Tulang pipi tinggi, hidung mancung, dan mata hitam tak bernyawa yang tampaknya menatapnya tanpa emosi. Sunny menghela napas dengan hati-hati. Memanggil bayangan untuk muncul di hadapannya di laut jiwa tidak sama dengan memanggil mereka ke dunia luar. Di sini, mereka biasanya tetap tak bernyawa dan pasif kecuali dia memerintahkan mereka untuk sadar, seolah-olah dalam keadaan statis. Jadi, dia bisa mempelajarinya dan runenya dengan tenang. Sepertinya saya aman untuk saat ini. Sunny menatap sang pembunuh, lalu mengalihkan pandangannya dan menatap ke dalam bayangan yang berfungsi sebagai jiwanya. Bayangannya yang lain memiliki bara api gelap, bukan inti bayangan, tetapi yang ini unik. Bagaimanapun, dia memiliki inti jiwa yang sebenarnya meskipun dia adalah bayangan, jadi, Sunny tidak tahu apa yang diharapkan. Apa yang dilihatnya berbeda dari apa yang dilihat Slayer sebelumnya, tetapi juga tidak sama sekali seperti bayangannya yang lain. Inti jiwanya yang cemerlang telah hilang, tetapi alih-alih digantikan oleh bara api yang gelap, ia digantikan oleh pecahan yang cemerlang. Pecahan itu masih tetap dalam keadaan aneh yang sama, tidak sepenuhnya transenden, tetapi juga tidak sepenuhnya tertinggi, seolah-olah kekurangan sesuatu. Bagaimana cara mempelajari runenya? Sunny terbakar rasa ingin tahu, dan lebih dari sedikit keserakahan. Dia sangat gembira memiliki shadow yang begitu kuat. Sekarang setelah dia terbebas dari mantra, sumber informasi paling dapat diandalkan yang bisa dia dapatkan adalah Cassie. Namun, untuk membuatnya melihat sang pembunuh, dia harus memanggil bayangan pembunuh itu ke dunia nyata. Dan dia mungkin akan memberanikan diri untuk membunuhnya segera setelah itu. Syukurlah dia jinak dan pasif di sini, setidaknya. Tiba-tiba Sunny merasakan firasat buruk. Dan sesaat kemudian, tatapan mata gelap sang pembunuh yang sebelumnya kosong dan tak bernyawa, perlahan kembali tajam dan dingin. Melawan semua aturan, sang bayangan menoleh sedikit meskipun tidak menerima perintah untuk hidup kembali. Dan menatapnya langsung dengan dingin yang mematikan. Sunny menelan ludah. Omong kosong. Budak Bayangan bab 2132, liar. Tentu saja. Kenapa dia berasumsi bahwa orang gila ini akan mengikuti aturan? Hal pertama yang dia lakukan setelah menjadi bayangannya adalah menyerang dinding inti bayangannya. Pikirannya pasti lebih lelah dari yang dia kira.
Pada saat yang sama ketika Sunni menyadari bahwa sang pembunuh telah melepaskan diri dari keadaan statis yang seharusnya dialaminya, bayangan itu sudah menerjangnya. Sunni terhuyung mundur, nyaris menghindari jari-jarinya, dan jatuh ke permukaan air hitam. Mereka saat ini berada di depan tangga kuil tanpa nama, agak jauh dari bayangan yang sunyi. Sunni melirik mereka sebentar saat ia terjatuh, berharap pasukan korban masa lalunya akan maju untuk melindunginya. Namun, bayangan-bayangan itu tetap diam dan tidak bergerak, sama sekali tidak bereaksi terhadap penderitaan tuan mereka. Seperti yang diharapkannya, sang pembunuh adalah bagian dari jiwanya, jadi bayangan-bayangan yang diam itu tidak melihatnya sebagai penyusup. Kutukan. Sambil berguling di bahunya, Sunni melompat berdiri dan menatap Shadow yang cantik itu dengan pandangan menghina. Pada saat yang sama, ia memerintahkannya untuk berdiri. "Hei, kamu, sekarang dengarkan." Perintahnya mutlak, sejauh menyangkut Shadows. Yah, setidaknya begitulah seharusnya. Agar adil, Shadows lainnya semuanya cukup setia dan patuh, tidak pernah mencoba untuk menolak perintahnya, kecuali Vien, yang terkadang melakukan perlawanan kecil. Namun, orang itu pun tidak serius dengan ketidakpatuhannya, dan lebih banyak berpura-pura. Setelah menunjukkan kemarahan atau keengganannya, ia selalu dengan cepat mematuhi apapun yang diperintahkan Sunni kepadanya. Jadi, dia sudah menduga bahwa sang pembunuh akan membeku di tempat. Dan dia melakukannya untuk sesaat. Lalu, seolah sedang berjuang melawan beban berat, bayangan itu bergerak sekali lagi. Gerakannya lambat pada awalnya, namun kemudian bergerak cepat melebihi imajinasi, membuat darah mengalir dingin di pembuluh darah Sunni. Terkutuklah semuanya. Sang pembunuh mengenakan baju zirah, tidak peduli seberapa minimnya, tetapi dia sama sekali tidak memiliki senjata. Meskipun demikian, itu sama sekali tidak menjadi masalah, seluruh tubuhnya adalah senjata, dan dia dapat dengan mudah mencabik-cabik Sunni dengan tangan kosong. Apalagi sekarang dia sudah lelah dan jiwanya sudah compang camping. Dia menjadi lemah karena harus menolak perintah langsungnya, paling tidak lebih lemah daripada saat dia menjadi lemah sebagai makhluk bayangan karena harus menentang keinginan penguasa bayangan. Jadi, Sunni tidak sepenuhnya tidak berdaya. Menghindari serangan lain. Dia mencoba berunding dengan Shadow yang buas, lihatlah sekeliling. Apakah kau tahu di mana kau berada? Apa sebenarnya yang ingin kau capai di sini, dasar orang gila? Alih-alih menjawab, sang pembunuh hanya memberinya tatapan membunuh. Tatapan matanya yang penuh dengan niat membunuh yang sangat dingin membuat Sunni menggigil. Dia mundur selangkah lagi untuk menghindari serangan dahsyat dan mengerutkan kening. Apa yang seharusnya dia lakukan di sini? Melawan sang pembunuh lagi akan menjadi masalah. Bukan hanya karena Sunni tidak bisa mundur, sehingga memberinya keleluasaan untuk menghancurkan jiwanya, tetapi juga karena dia tidak ingin menghancurkannya. Mengapa dia menghancurkan bayangan yang begitu kuat setelah bersusah payah mendapatkannya? Namun, alternatifnya tampak suram. Jika dia meninggalkan laut jiwa, maka laut jiwa akan menghancurkan inti bayangannya dan membunuhnya. Sebenarnya, dia mungkin akan membantai bayangan-bayangan yang diam terlebih dahulu, menyerap mereka, dan menjadi semakin kuat terlebih dahulu. Tentu saja, dia bisa memanggil sang pembunuh kembali ke alam bayangan dan melawannya di sana, sehingga menyelamatkan jiwanya dari amukan sang gadis. Namun, hal itu hanya akan membuat tubuhnya semakin menderita, belum lagi membuang-buang waktu yang berharga. Selain itu, Paris telah mengatakan bahwa Shadow Realm akan jauh lebih merusak bagi Sunni Shadows, jadi meskipun ia menang, ia mungkin akan kehilangan Slayer untuk selamanya. Jadi, satu-satunya hal yang tersisa. Apa itu?
Dia menangkis tendangan ganas dan terlempar ke belakang, hampir mencapai barisan pertama pasukan bayangan diam. Kurasa, aku harus menahannya. Itu bukan solusi ideal, tetapi satu-satunya solusi yang dapat dipikirkannya. Dia harus menempatkan Slayer di suatu tempat yang tidak akan hancur, tetapi tidak akan bisa merusak jiwanya lebih jauh. Kemudian, setelah dia terkendali, dia bisa menemukan cara untuk menjinakkannya perlahan-lahan. Nyatanya, Sunni telah memperhatikan sesuatu ketika dia berbicara dengan Eris. Buku-buku jarinya terbelah, dan beberapa tetes darahnya jatuh ke dalam asap hantu yang menyelimuti sosok sang pembunuh yang kalah. Dia tampak sedikit bereaksi terhadap darahnya. Apakah itu, mungkin, sesuatu yang dapat ia telusuri lebih lanjut? Serangan lain mendarat pada Sunni, hampir membuatnya kehabisan napas. Itu tidak penting saat ini. Marah, dia menggeram. Aku bilang, berhenti. Sang pembunuh tampaknya tidak bereaksi terhadap teriakannya, namun, dia bereaksi terhadap kehadiran besar yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Namun, sudah terlambat. Di sana berdiri seekor makhluk besar. Makhluk itu bersisik dengan 3 leher panjang dan 3 rahang yang mengerikan, tubuhnya yang besar dibingkai oleh sayap-sayap kerangka yang besar. Racun hitam mengalir dari banyak lubang yang robek di tubuhnya, menyebar perlahan di atas permukaan air gelap yang gelisah. Ukurannya membuat Sunni dan Slayer tampak lebih kecil, membuat mereka tampak seperti mainan. Sebelum Shadow yang pembunuh itu bisa bereaksi, cakar binatang itu mencengkeramnya, menghancurkannya dalam cengkeraman besi. Sunni menghela napas lega. Terima kasih, ular. Sesungguhnya, binatang mengerikan itu tak lain adalah ular, yang mengambil wujud salah satu bayangan diam. Itu adalah milik pencari kebenaran yang ternoda, seorang Titan yang pernah dibunuh Sunni di Antartika. Sunni sendiri sekarang menjadi Titan, yang berarti Serpen juga telah menjadi Titan. Dan karenanya, ia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi wujud para Titan yang dibunuh Sunni, selama mereka tidak memiliki pangkat yang lebih tinggi daripada Serpen itu sendiri. Pencari kebenaran yang ternoda, Goliath. Binatang musim dingin. Itulah salah satu alasan utama mengapa Sunni ingin menjelajah ke alam bayangan dan mendapatkan inti Titannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunni melirik sang pembunuh, yang tengah berjuang melepaskan diri dari cengkeraman sang Titan yang tak terelakkan, dan menuju kuil tanpa nama. Ikuti aku. Tak lama kemudian, Sunni berdiri di luar ruang batu yang berfungsi sebagai perbendaharaan di dunia nyata. Namun, di replika kuil tanpa nama, tempat itu telah menjadi sel. Sang pembunuh terkunci di dalam, di balik pintu besi. Ia telah melancarkan beberapa serangan yang menghancurkan, baik di pintu maupun di dinding selnya, tetapi bahkan kekuatannya tidak cukup untuk melukai mereka. Sunni mendesah putus asa. Ini laut jiwaku, sialan. Rupanya, sekarang, ada penjara di laut jiwanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan berkata dengan lelah, tetaplah di sini untuk saat ini, Slayer. Aku akan menghadapimu nanti. Bagaimanapun, dia merasa bahwa merehabilitasi bayangan keenamnya yang tersesat akan memerlukan sedikit waktu dan banyak usaha. Budak Bayangan bab 2133, yang termuda. Di aula pajangan yang dihias penuh cita rasa di Memory Boutique, yang terletak di ruang bawah tanah Brilliant Emporium, yang, pada gilirannya, merupakan iblis luar biasa yang menyembunyikan dimensi saku di perutnya, seorang pemuda anggun tengah duduk dengan tenang di lantai sambil memejamkan mata. Di tangannya, ia memegang lentera kecil yang diukir dari batu hitam. Gerbang lentera itu terbuka, dan di baliknya terhampar kegelapan yang mencekam.
Rasa dingin yang menusuk tulang datang dari kedalamannya yang tak tertembus. Tiba-tiba pemuda yang tenang itu mendesah dan membuka matanya. Pada saat berikutnya, dua bayangan tiba-tiba keluar dari gerbang lentera gelap, seketika berubah menjadi salinan sempurna dirinya. Keduanya kotor dan babak belur, langsung mengotori lantai yang bersih tanpa noda dengan lapisan debu hitam. Namun, sementara yang satu hanya acak-acakan, yang lain tampak lebih seperti mayat, terutama karena betapa pucatnya kulit porselen mereka. Jubah hitamnya compang camping dan robek, dan ada banyak luka mengerikan yang menutupi tubuhnya. Luka-luka itu tidak berdarah, yang membuatnya semakin tampak seperti mayat. Melihat kekacauan itu, pemuda anggun itu menyingkirkan lentera hitam itu dan mengerutkan bibirnya. Sambil membungkuk, Sunni menarik napas beberapa kali dengan kasar, lalu menatap inkarnasinya yang suram. "Apa yang kau lihat, bajingan?" Dengan itu, dia terhuyung dan jatuh ke lantai. Sekarang setelah ia berhasil lolos dari alam bayangan, seluruh kekuatannya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya yang hancur. Hal itu sebagian disebabkan oleh efek psikologis karena akhirnya mencapai tempat yang aman, dan sebagian lagi karena fakta bahwa ia benar-benar telah diberdayakan oleh tanah bayangan yang sunyi. Kini kekuatan pinjamannya telah habis, Sunni terjatuh seperti boneka yang talinya dipotong. Sambil berbaring di lantai kayu yang dingin, dia mengerang kesakitan. "Saya rasa saya tidak bisa bergerak." Ia tidak hanya merasa kesulitan untuk menggerakkan otot, tetapi rasa sakit yang selama ini ia tahan pun menyerbu seperti air pasang. Sunni merasa kesadarannya meredup, dan di suatu tempat yang jauh, penguasa bayangan tersandung pelan. Untungnya, Raja Pedang telah memberinya misi yang panjang dan menjengkelkan, namun sebagian besar bersifat pasif, gilirannya untuk menjaga pangkalan kamp pasukan ekspedisi di dekat Danau Vanishing. Dengan kematian Condemnation, keseimbangan kekuatan di Breastbone Hollow telah bergeser, dan banyak makhluk mimpi buruk yang kuat tengah bergerak. Lebih dari itu, kurangnya sinar matahari yang berkepanjangan perlahan mulai memengaruhi hutan kuno, sehingga seluruh ekosistem berada dalam keadaan kekacauan ringan. Namun, makhluk-makhluk keji itu jarang mendekati Vanishing Lake, dan karena itu, Sunni hanya harus tetap waspada tanpa melakukan apapun. Agak sia-sia menugaskan Lord of Shadows untuk bertugas menjaga, sejauh yang ia ketahui, tetapi King of Swords punya pertimbangan sendiri. Bagaimanapun, penugasan baru yang tepat waktu itu memberi Sunni beberapa hari waktu istirahat, yang merupakan berkah tersembunyi. Mengeluarkan erangan pelan lainnya, Sunni hampir tidak menyadari respon inkarnasi itu. "Aku melihat dua orang bodoh yang tidak berguna. Apa yang kalian lakukan pada jiwa kami?" Secara teknis, inkarnasi ketujuh itu tidak bersalah. Ia bahkan belum lahir ketika Sunni membiarkan jiwanya dirusak oleh badai esensi, tetapi alih-alih membalas. Pria acuh tak acuh itu hanya melirik avatar yang rapi itu sebentar dan tetap diam. Sunni mengutuk, "Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kau lakukan?" "Tidak ada. Jadi siapa yang kau panggil?" "Sial, untuk apa aku membuang-buang waktu untuk berbicara denganmu?" Dengan itu, dia melepaskan kedua inkarnasi, memungkinkan mereka berubah kembali menjadi bayangan. Bayangan suram itu menatap tajam ke arah pemuda itu. Bayangan tertua tampak sedang memikirkan karakter bayangan termuda. Sebenarnya Sunni juga penasaran. Sejujurnya, bayangan ketujuh, bayangan terakhir, telah lahir dengan cara yang sangat epik. Ia lahir di alam kematian dari tindakan membunuh dewa kuno, dan menghancurkan pembunuh mengerikan dari alam bayangan beberapa detik setelah lahir. Apa yang lebih hebat dari itu? Selain itu, meskipun inkarnasi tersebut dikendalikan oleh Sunni,
ia menunjukkan ciri-ciri kepribadian tertentu. Ia tampak menyendiri, acuh tak acuh, dingin, dan tenang dalam segala situasi. Cukup keren, sungguh. Apakah akhirnya aku punya bayangan yang normal? Seseorang yang waras, berakal sehat, dan baik sepertiku, bukan orang gila yang tidak waras seperti keenam orang gila itu. Sunni merasa gembira. Berusaha mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit, dia berusaha berbicara, "Hei, kamu. Anak baru, lihat aku." Ya, bayangan ketujuh bertahan beberapa saat, lalu menatapnya dengan acuh tak acuh. Itu memang keren, tapi bagaimana Sunni harus mengatakannya? Ada yang aneh dengan sikap acuh tak acuh itu. Tiba-tiba suatu kecurigaan mengerikan merayapi pikirannya. Tidak. Sekarang lihat kakakmu. Bayangan ketujuh tidak bergerak selama 1 atau 2 detik, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah suram. Mata Sunni terbelalak. Hei. Namun, hal itu tidak dapat disangkal. Bayangan ketujuh memang tenang dan acuh tak acuh. Tapi bukan karena sikap acuh tak acuhnya. Sebaliknya, Sunni merasa tidak mau repot-repot membebani dirinya dengan emosi yang rumit seperti itu. Terlalu malas untuk peduli. Faktanya, seluruh perilakunya memancarkan perasaan malas dan lesu yang kuat. Bayangan ketujuh baik-baik saja tanpa melakukan apapun. Ia menikmati kedamaian. Ia puas, santai, dan sedikit mengantuk. Harus mengikuti semua perintah yang mengganggu ini memang menjengkelkan, tetapi merasa terganggu pun tidak sepadan. Sunni menggertakkan giginya. Dasar pemalas, beraninya kau mengecewakan? Sungguh kisah asal-usul yang sia-sia. Bayangan malas itu hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, tidak mau peduli untuk marah. Sunni mengerang. Sial. Orang gila lagi? Tidak. Tapi kenapa semua bayanganku sakit di kepala? Kok bisa? Apa alasannya? Kedua bayangan itu saling berpandangan. Lalu, dengan sinkronisasi yang sempurna, mereka perlahan menggelengkan kepala. Budak bayangan bab 2134, hadiah mematikan. Terlepas dari kepribadian si pemalas yang mengecewakan, secara keseluruhan, perjalanan ke alam bayangan merupakan kesuksesan besar. Namun, Sunni tidak dapat melupakannya. Tapi dia adalah bayangan Titan Core. Yang termuda, yang terakhir, sang Titan. Dia mengerang. Kali ini bukan karena rasa sakitnya, melainkan karena perasaan pasrah yang pahit. Terbaring di lantai dan hampir tidak bisa bergerak, dia menatap langit-langit dengan ekspresi menyedihkan. Suram, bahagia, menyeramkan, sombong, nakal, gila, dan malas. Sunni penuh penyesalan. Bukan hanya karena bayangan terakhirnya tidak sekeren dan heroik seperti yang diharapkannya, tetapi juga karena dia terlambat menyadari betapa tidak konsistennya penamaannya. Sial, kalau aku tahu sebelumnya, aku akan membuat ketujuh nama panggilan itu berirama. Namun sekarang dia terjebak dengan 7 orang bodoh itu. Setelah terdiam beberapa saat, Sunni mencoba mengirim pesan mental kepada Casey, tetapi dia tidak menanggapi. Entah dia sedang tidur, atau terlalu sibuk untuk menjawab akhir-akhir ini, kecuali jika pesannya penting, Casey jarang segera menanggapi. Itu karena Raja Pedang melatihnya dengan keras di Hollows. Peramal buta itu bukanlah spesialis pertempuran, namun, ia mengirimnya keluar bersama para Saint lainnya berkali-kali. Yah, itu tidak mengherankan. Bagaimanapun, memiliki seorang peramal yang kuat memimpin serangan adalah keuntungan besar saat menjelajah ke area yang belum dijelajahi dan mengerikan di Death Zone. Akhirnya, Sunni mendesah. Mari kita bahas apa yang saya peroleh. Yang pertama dan terutama, tentu saja, adalah Titan Core miliknya. Menjadi Titan memberinya beberapa kekuatan.
Yang paling jelas, tentu saja, adalah peningkatan kekuatan mentalnya, tubuhnya menjadi lebih kuat, dan cadangan esensinya menjadi lebih dalam. Perubahannya tidak mengubah permainan, tetapi juga tidak signifikan. Setiap perubahan kecil itu penting, dan menjadi lebih kuat sekitar 1/7 dari keseluruhan kekuatannya tidak bisa dianggap sebagai perubahan kecil. Sunni memanggil runenya dan melihat ke counter pecahan bayangan. Fragmen bayangan, 444/7000. Dia telah kehilangan sebagian hartanya karena alam bayangan, tetapi memperoleh lebih banyak dari apa yang telah hilang. Dia telah memenangkan perlombaan melawan waktu. Faktanya, ia telah memperoleh lebih dari yang diharapkan. Jika Sunni menghitung berapa banyak pecahan bayangan yang ia terima karena membunuh Nigma, sesama makhluk bayangan, maka membunuh bayangan Condemnation, yang merupakan seorang tiran terkutuk, seharusnya hanya membawanya mendekati pembentukan inti ke-7, tetapi tidak melewati ambang batas terakhir itu. Namun, dia jelas telah menerima lebih dari 2000 fragmen, yang merupakan jumlah yang wajar. Entah aturannya berbeda saat membunuh makhluk dengan pangkat tertinggi, atau sesuatu yang lain telah terjadi. Mungkin dia tidak hanya menyerap kekuatan penghukuman, tetapi juga kekuatan yang terkutuk, jiwa-jiwa malang yang telah diasimilasi oleh dewa terkutuk selama berabad-abad, menjadi bagian-bagiannya. Itulah satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Sunni. Yang, jujur saja, merupakan pemikiran yang mengerikan. Bagaimanapun, dengan tambahan fragmen yang diserapnya setelah membunuh sang pembunuh, dan kalimat yang ironis untuk dikatakan, tidak diragukan lagi, penghitungnya tidak mendekati 500. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum dia memenuhi 7 intinya sepenuhnya. Saturasi penuh tidak terlalu menjadi masalah dalam skema besar, karena hanya akan menghasilkan peningkatan daya secara marginal. Manfaat lain yang diperoleh Sunni dari menjadi Titan jauh lebih penting. Salah satu dari mereka telah menunjukkan kegunaannya, yaitu fakta bahwa serpen dapat mengambil bentuk Titan yang bersemayam dalam jiwa Sunni. Itu tidak hanya akan sangat membantu dalam pertempuran melawan para penguasa, tetapi juga akan menjadi kartu as yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang lebih baik daripada alat yang kuat adalah alat yang kuat yang tidak diketahui musuh. Lalu, ada keuntungan lain. Fakta bahwa dia memiliki 7 bayangan, bukan 6 seperti sekarang, dan karena itu bisa menambah kekuatannya 8 kali lipat, bukan 7 kali lipat. Mengingat keseluruhan kekuatannya juga meningkat seiring menjadi Titan, itu adalah peningkatan kekuatan yang cukup besar, dan sejujurnya cukup menakutkan. Kekuatan Titan Transcendent bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, dan ketika diperkuat oleh 7 bayangan, Sunni menggigil membayangkan apa yang bisa dia lakukan. Dan akan ada 2 makhluk seperti itu yang berhadapan dengan para penguasa, tidak kurang dari itu, dia dan Nephis. Peluang mereka telah membaik, atau ke-7 bayangan ini dapat digunakan untuk memperkuat salah satu bayangannya, termasuk serpen dalam bentuk Titan. Itu akan menjadi pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Terakhir, ada keuntungan terakhir dari menjadi Titan, yaitu bahwa ia kini dapat memimpin satu avatar lagi, dan karenanya berada di satu tempat lagi pada waktu yang sama. Memang, Sunni merasa enggan untuk menyingkirkan bayangannya. Sekarang setelah resolusi perang semakin dekat, dia merasakan firasat yang tidak mengenakan bahwa semua neraka bisa pecah kapan saja. Jadi, dia ingin memiliki kemampuan untuk menghadapi hal yang tak terduga di puncak kekuatannya, dan lebih baik lagi pada saat itu juga. Saya harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Lalu, ada hal lain lagi yang diperolehnya di alam bayangan, hadiahnya yang paling tak terduga.
Itu semua adalah pengetahuan yang dibagikan Eris kepadanya. Ada terlalu banyak pengungkapan yang mengejutkan, dan juga petunjuk samar yang menyebalkan. Dalam apa yang dikatakan kerangka misterius itu kepadanya. Kalau dipikir-pikir lagi, bajingan itu cukup ahli dalam mengubah topik pembicaraan secara halus dan mengalihkan pembicaraan dari kebenaran yang tidak diinginkan. Tentu saja, Sunni tidak menutup mata terhadap manipulasi ini, tetapi apa yang bisa dilakukannya? Dia tidak dalam posisi untuk memaksa Eris berbicara. Bagaimanapun, ia harus memikirkan semua yang dikatakan kerangka itu dan merenungkannya dengan saksama. Itu adalah tugas yang penting, tetapi tidak mendesak. Terakhir, ada keuntungannya yang paling meragukan. Sang pembunuh bayangan. Sunni beruntung telah menerima shadow yang begitu kuat. Pada saat yang sama, dia tidak hanya tidak dapat menggunakannya, tetapi dia bahkan harus melindungi dirinya darinya. Situasi apa ini? Belum lagi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bimbang tentang apakah dia bisa mempertahankan Slayer. Lagi pula, dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya memberontak keras terhadap tuannya. Jadi apakah benar untuk secara paksa memiliki shadow yang tidak mau? Sejujurnya, dia lebih suka tidak melakukannya, meskipun dia bukan manusia sungguhan, atau bahkan bukan manusia. Hanya bayangan manusia, tetapi, ia tidak tahu bagaimana cara membebaskan Slayer, atau apakah itu mungkin. Semua yang diketahui Sunni mengatakan sebaliknya. Ia bahkan tidak bisa memanggilnya dan membiarkannya begitu saja, yang akan menjadi ilusi kebebasan. Karena bayangan barunya adalah seorang psikopat pembunuh yang tidak bisa ia lepaskan ke dunia dengan hati nurani yang baik. Terutama karena dia tampaknya bertekad untuk membunuhnya secara khusus. Jadi, kecuali Sunni mempertahankan Slayer, satu-satunya pilihannya adalah menghancurkannya. Tetapi dia belum siap melakukan hal itu. Sambil berbaring di lantai, Sunni mendesah dan menatap langit-langit. Kemudian dia menoleh dan melihat tangan kirinya. Di sana, sepotong tulang tajam masih tergenggam. Hanya itu yang tersisa dari taring gading ular jiwa raksasa yang kerangkanya tergeletak di antara bukit pasir hitam alam bayangan seperti rangkaian gunung putih. Potongan tulang ini telah menghancurkan bayangan Condemnation dan pembunuh Shadow Realm. Secara teknis, ini adalah keuntungan terakhirnya. Saat Sunni mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan potongan tulang itu, dia mendengar suara pintu terbuka di suatu tempat di atas. Dan cahaya lembut tiba-tiba menembus kegelapan ruang bawah tanah yang sunyi. Budak Bayangan Bab 2135, Pengiriman Makanan. Sunni meregangkan tubuhnya yang lelah dan menoleh ke arah tangga, bertanya-tanya siapakah yang telah memasuki Brilliant Emporium. Meskipun Pulau Gading tidak sepi seperti sebelumnya dengan kembalinya Firekeeper, hanya sedikit yang akan datang tanpa pemberitahuan, apalagi berhasil melewati rahang Marvelous Mimic tanpa cedera. Jadi, hanya ada segelintir kandidat. Cassie berada jauh di Hollows, sementara Aiko biasanya melayang menuruni tangga alih-alih berjalan. Jadi, pertanyaannya terjawab tak lama kemudian ketika dia melihat Nevis menuruni tangga dengan hati-hati, jalannya diterangi lembut oleh memori yang melayang. Lekuk anggun sosoknya yang ramping merupakan pemandangan yang menakjubkan untuk mata yang sakit. Sunni begitu asyik mengagumi pemandangan hingga ia lupa untuk menyapanya. Tapi apa yang dibawanya? Memang, Nevis memegang sesuatu di tangannya. Dari posisinya di bawah tangga, benda itu tampak mencurigakan seperti sebuah nampan. Beberapa saat kemudian, aroma lezat mencapai hidungnya. Sunni berkedip beberapa kali. Makanan, pada saat ini, cahaya lembut dari memori yang cemerlang mengusir kegelapan dan menyinari sosoknya yang terkapar.
Melihatnya menatapnya dari lantai, Nevis membeku sejenak, lalu berbalik sedikit dengan sedikit rasa malu dalam posturnya. Seolah mencoba melindungi nampan itu dengan tubuhnya. Kamu sudah kembali. Suaranya terdengar percaya diri dan tenang, seperti biasa, tetapi dia tahu bahwa dia sedikit terkejut. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan nada datar seperti biasanya, aku pikir kamu akan lapar saat kembali. Jadi, aku membawa sedikit makanan, untuk ditinggal, untuk berjaga-jaga. Sunni menatapnya sebentar, lalu tersenyum, merasakan perasaan aneh dan hangat menenangkan hatinya yang sakit. Apakah kamu memasak makanan untukku? Nevis berdeham. Kenapa? Apakah Anda berasumsi bahwa saya tidak bisa memasak, Master Sunles? Tentu saja saya bisa. Saya menerima pendidikan yang luas sebagai keturunan klan legasi, termasuk kursus lanjutan tentang persiapan makanan dan nutrisi. Jadi, saya cukup terampil dalam hal-hal ini juga. Sunni tertawa pelan, lalu meringis kesakitan. Sebaiknya aku tidak membuat gerakan tiba-tiba. Pada saat yang sama, ia teringat kembali masa lalu mereka. Masa lalu yang hanya ia ingat, dan sangat ia hargai. Senyumnya berubah sedikit sedih. Oh, tidak. Aku tahu kau bisa memasak, Lady Nevis. Bahkan, aku pernah mempertimbangkan untuk mempekerjakanmu sebagai koki di Brilliant Emporium. Belakangan ini, Sunnilah yang selalu memberi makan Nevis. Ia senang melakukannya, dan sungguh, melihatnya menikmati makanan yang ia siapkan membuatnya sangat gembira. Namun, di masa-masa awal hubungan mereka yang penuh gejolak, di Forgotten Shore, Sunnilah yang selalu menyiapkan makanan untuk kelompok itu. Saat mencium aroma lezat itu, Sunni tiba-tiba menyadari betapa ia merindukan rasa masakan Nev. Guru-guru legasi itu tidak main-main. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatapnya dengan ragu, kilatan kegembiraan menyala di matanya. Saya bekerja sebagai koki? Sunni mengangkat sebelah alisnya dan menyeringai. Kenapa? Penguasa bayangan bisa bekerja di dapur, tapi bintang yang berubah tidak bisa. Nevis terdiam beberapa saat, lalu tersenyum halus. Mungkin suatu hari nanti. Aku agak sibuk, untuk saat ini. Kemudian, senyumnya perlahan menghilang, dan saat pandangannya menjelajahi sosok Sunni yang tergeletak, ekspresinya berubah gelap. Tetapi mengapa kamu ada di? Kamu terluka? Sunni terbatuk dan ragu-ragu sejenak. Ya, saya sedikit terluka. Bahkan, saya sangat terluka sampai saya tidak bisa memegang sendok. Sambil mempercepat langkahnya, Nevis buru-buru turun dari tangga dan meletakkan nampan itu di atas meja pajangan. Tunggu sebentar, aku akan menyembuhkanmu. Sunni menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Atau, kau tahu, kau bisa menggendongku saat kau menyuapiku. Ekspresinya mengeras. Aku akan menyembuhkanmu. Saat Sunni terkekeh, dia berlutut di depannya dan meletakkan tangannya di dada pria itu. Tak lama kemudian, rasa sakitnya mereda, tersapu oleh gelombang api pemurnian yang hangat. Tubuhnya yang babak belur pun disembuhkan, bahkan jiwanya yang terluka pun ditenangkan, memperbaiki dirinya sendiri dengan kecepatan yang jauh lebih besar. Kali ini, Nevis membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk menyembuhkan lukanya. Namun, akhirnya dia selesai, meskipun kulitnya menjadi sedikit pucat. Mengetahui harga yang harus dibayar, Sunni agak tidak suka disembuhkan olehnya. Namun, dia tidak cukup dewasa untuk menyuarakan keengganannya. Bagaimanapun, melihatnya terluka dan menderita pasti sama menyakitkannya baginya seperti melihatnya kesakitan baginya. Yah, mungkin sedikit lebih ringan. Bagaimanapun, itu adalah hadiah yang diberikannya dengan sukarela, dan dia tidak akan membalas kebaikannya dengan kata-kata penyesalan yang pahit.
Jadi, Sunni hanya tersenyum dan berkata dengan kelegaan yang tertulis jelas di wajahnya, "Terima kasih." Nevis terdiam beberapa saat, lalu menjawab dengan nada yang sedikit tenang, "Jika kamu bersyukur, jangan mudah terluka." "Aku tidak suka jika kamu terluka." Sunni tertawa pelan, "Tidak mudah terluka separah ini, tahu? Malah, aku berusaha keras untuk menerima setiap luka." Dia menatapnya dengan pandangan mencela. "Jadi, apa yang terjadi?" Dia duduk tegak, lalu melirik nampan berisi makanan yang terlupakan di atas meja. "Oh, aku pergi ke alam bayangan, membunuh dewa yang sudah mati, menjadi Titan. Mempelajari beberapa rahasia kuno dari mayat yang banyak bicara, dan memotong tenggorokan bayangan yang pernah menjadi temannya." Sunni tersenyum, lalu menunjuk ke makanan. "Aku akan menceritakan semuanya lebih rinci, tapi, bolehkah aku makan dulu? Aku yakin aku akan lebih menikmati makanan ini selagi masih panas, bahkan jika kau menolak untuk menyuapiku." Nevis berkedip beberapa kali. "Tentu saja, silakan saja, kalau kau mau." Lalu, saat Sunni bangkit untuk mengambil nampan itu, dia tiba-tiba berbicara lagi, "Tunggu. Apakah kau bilang kau membunuh dewa yang sudah mati?" Sepenuhnya berkonsentrasi pada pemandangan memikat dari hidangan yang disiapkan oleh Nevis, Sunni mengangguk tanpa sadar. "Ya, aku hanya dewa kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.